Konsisten itu berat, sahabatku. Berat. Itulah kenapa YouTuber yang sukses tidak banyak. Tidak banyak. Karena konsisten itu berat, tidak gampang. Termasuk konsisten membranding sebuah channel agar nampak keren. Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, selamat merayakan 1 Muharram ya, tahun baru Islam, dan semoga teman-teman semua semakin lebih baik lagi dalam segala hal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Kali ini kita akan membahas faktor-faktor penyebab banyak YouTuber yang mungkin akan mundur atau muntaber, mundur tanpa berita akibat mengetahui beberapa hal ini ya. Ada beberapa hal penyebab seorang YouTuber yang sudah monet bahkan memilih mundur. Nah, ini yang pertama adalah kecilnya penghasilan di awal-awal monetisasi. Jadi buat teman-teman yang baru monet, kemudian monetisasinya belum ada 1 tahun, nah ini biasanya banyak kebingungan, banyak was-was, banyak ketakutan. Mau begini nanti takut, mau begitu takut. Sedangkan kalau diam saja, dolar pun tidak ngangkat. Nah, begitu mengetahui 0,0 sekian, dolarnya sedikit, langsung down kadang-kadang. Padahal fase seperti itu dialami oleh semua pemula yang barusan monetisasi, apalagi monetisasinya baru beberapa bulan. Nah, jadi untuk yang hanya semata-mata mengejar dolar, maka yang timbul hanyalah kekecewaan. Kalau saat-saat ini, tahun-tahun ini baru mengalami monetisasi, baru menerima monetisasi, maka kalau dolar adalah tujuan utama, nah di sini biasanya yang ada hanya timbul kekecewaan demi kekecewaan. Apakah ribuan views itu menjamin banyaknya dolar? Tidak, karena penghasilan dolar ini terkait dengan banyak hal ya. Selain jumlah penonton yang masuk, juga jenis iklan yang ada di dalam konten tersebut, serta muatan atau isi dari konten tersebut, kualitas konten ya intinya. Nah, disinilah hal-hal yang bisa membuat seseorang mengambil keputusan pragmatis ya, yaitu langsung mencari joki VPN agar dolarnya naik. Memang tidak dipungkiri, kalau YouTuber pemula menemukan joki yang ulung, amanah, ya penghasilan tentunya akan naik lebih dari 5 kali lipat ya, bahkan bisa lebih dari 10 kali lipat. Namun hal itu mengandung resiko. Nah, sedangkan kalau tidak mengambil langkah-langkah yang mengandung resiko, maka perlu kesabaran ekstra. Sekali lagi, ini adalah cara membangun sebuah channel YouTube yang nantinya akan mengokohkan branding dari channel kalian. Ini perlu banyak pengorbanan ya. Perlu banyak waktu yang harus dicurahkan. Kalau tujuannya hanya monet kemudian langsung berpenghasilan, kebanyakan nanti mundur tanpa berita. Karena apa? Melihat kecilnya perolehan dolar ya. Belum lagi ditambah dengan banyak ketakutan-ketakutan. Mau ngoplos takut ya, mau nggak oplos dolarnya sedikit, tapi mau ngoplos juga males. Nah, ini mau saling kunjungan juga kadang iya kadang enggak. Nah, ini kan serba repot ya. Sedangkan ada beberapa pilar untuk meningkatkan dolar. Ada beberapa langkah. Yang pertama tentunya rajin upload video. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Dan bukan asal upload video, tapi video-video yang benar-benar berkualitas. Ini kalau ingin meningkatkan penghasilan dolar secara alami ya sahabatku, tidak lewat VPN, tidak lewat proxy. Kalau ingin meningkatkan dolar secara alami, ya secara alami kita tingkatkan kualitas isi video untuk mengundang banyak penonton ya. Yang kedua, lakukan tahapan menghidupkan traffic dengan serius, yaitu saling kunjungan sesama YouTuber pemula agar interaksi pun tetap stabil pada saat sesudah monetisasi sahabatku. Langkah ketiga, pilar yang ketiga adalah promosi. Nah, ini bisa lewat Google Ads yang tentunya mahal ya, jutaan rupiah ya, untuk dikeluarkan per bulan untuk menguatkan ranking sebuah channel.
Karena ranking sebuah channel ini dilihat dari beberapa variabel. Yang pertama, banyaknya subscriber. Nggak peduli ini subscriber hasil sontek atau subscriber alami, yang penting subscribernya banyak. Ini bisa meningkatkan ranking sebuah channel, ya. Lihat nanti di Social Blitz, ranking berapa channel kita, ya, di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, berapa sih ranking dari channel kita. Pengen meningkatkan ranking, tambahin subscribernya, ranking auto naik. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan lain. Wah, subscriber banyak, kalau penonton nggak banyak gimana? Ada jalur promosi, kenapa masih bingung? Ya, tapi nanti promosi ngeluarin uang. Nah, segala sesuatu diperlukan modal. Memang itu pilihannya sahabatku. Ya, misalkan kita pintar nyukur rambut lah, seperti kemarin perihal gambaran yang saya berikan, ya, perumpamaan yang saya berikan. Kita pintar motong rambut. Kalau kita nggak modal gunting, dan guntingnya ini gunting yang tidak bagus kualitasnya, ya mungkin hasilnya juga nggak maksimal. Untuk membuat tempat cukur rambut saja, usaha cukur rambut, kita perlu gunting. Kalau bisa gunting yang berkualitas, ya, kursi yang nyaman bagi pelanggan, ruangan praktek yang bagus, ini semua modal. Bisa puluhan juta sahabatku modalnya. Begitupun channel YouTube. Kalau memang ingin di branding, ingin di make up, ya tentunya banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi itu bukan tanpa alasan. Alasannya yang pertama adalah sugesti yang didapatkan. Karena saya bicara kepada para YouTuber pemula. Konten saya tentang YouTuber pemula. Otomatis kalau saya membedah segala sesuatu tentang YouTube, sasaran audiens saya yang mendengarkan dan yang melihat konten ini adalah para YouTuber pemula. Jadi masyarakat umum sangat jarang mereka melihat tutorial, sangat jarang. Jadi kalau saya membongkar hal-hal seperti ini, karena saya tahu pangsa pasar saya, konten dari saya ini adalah konten tutorial untuk YouTuber pemula. Nah, kenapa saya bedah sevulgar ini? Agar YouTuber pemula juga tahu bagaimana memulai berpikir untuk make up channelnya. Ya, coba deh kita memposisikan diri bukan sebagai YouTuber. Posisikan diri kalian sebagai penonton alami yang bukan YouTuber. Kira-kira kalau teman-teman melihat sebuah video atau melihat sebuah channel yang subscribernya banyak, penontonnya banyak, apa yang terjadi? Ikut-ikutan nonton, ikut penasaran. Inilah branding yang dibentuk sahabatku, ya. Banyak cara untuk membangun branding ini. Kalau teman-teman sudah mengerti apa yang saya maksudkan, bisa membayangkan, tentunya akan berpikir, oh ya, saya tahu, maksudnya saya tahu. Nah, begitu ya. Jadi mengenai branding channel ini, sebuah pekerjaan jangka panjang. Nanti pada saat algoritma teman-teman sudah terbangun dengan anteng, kokoh, ya dengan sendirinya penonton alami juga tersugesti untuk mampir. Karena apa? Subscriber banyak, setiap upload penontonnya juga banyak. Nah, ini untuk pancingan agar penonton alami juga tertarik, berminat membuka konten kalian. Ini loh tujuannya make up channel. Nah, permasalahannya kadang-kadang di awal-awal mau make up channel ini banyak sekali ketakutan-ketakutan, ya, termasuk melihat kenapa baru monet dolarnya sedikit. Ah, kalau gitu mundur aja ah. Kalau banyak yang mundur karena melihat dolar sedikit, apa yang terjadi? Mereka yang konsisten membranding channelnya, memake up channelnya, mereka yang akan berjaya. Karena bertahan, tidak mundur, ya. Sedikit atau banyak nggak peduli. Karena apa? Bukan dolar dulu yang dicari, tapi bagaimana ranking channel bisa naik, bagaimana ranking konten bisa naik dulu ke permukaan, naik, ya. Nah, di sini nanti otomatis secara alami butuh waktu. Maka setiap teman-teman upload ditunggu beberapa masyarakat umum yang cocok dengan konten kalian. Ini perlu waktu. Membranding ini perlu waktu. Membranding itu membagus-bagusin channel, membagus-bagusin konten, ya. Bukan hanya membuat konten yang bagus, tapi bagaimana agar penonton juga terlihat banyak, bagaimana agar subscriber terlihat banyak. Inilah yang disebut membranding channel. YouTube ini pekerjaan jangka panjang. Kalau bermain YouTube baru 1 tahun, 2 tahun kemudian menginginkan hasil puluhan juta, ada sih sebenarnya jalannya, jalan pintas, cari joki VPN. Tapi kalau ingin berjalan alami, ya nikmati prosesnya.
ya, di branding secara alami, tambahin subscriber, ya. Bagaimana agar penonton ini lumayan terlihat banyak, lakukan promosi-promosi juga, kan banyak sarana promosi, ya. Di situ semua adalah pengorbanan di awal membangun sebuah algoritma dan kekuatan ranking channel. Dan ini perlu waktu yang tidak sebentar, perlu biaya yang tidak sedikit. Itulah cara membranding sebuah channel, ya. Sambil berjalan melatih skill kita membuat konten, membangun personal branding juga. Jadi ada dua branding yang dibangun, personal branding dan branding dari channel kita itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan wawasan seperti ini, teman-teman tahu gambaran-gambaran ke depan yang harus dilakukan, ya. Jadi banyak langkah yang bisa diambil temanku untuk meningkatkan branding dari channel dan meningkatkan ranking sebuah channel. Nah, jadi ayo kita kembali ke tujuan awal masing-masing. Kita membuat channel YouTube ini untuk apa? Untuk penghasilan. Tapi untuk meraih penghasilan yang besar butuh waktu. Butuh waktu dan proses. Termasuk proses make up channel, membrandingnya sehingga nampak sebagai channel yang bagus, rame, keren tentunya. Nah, mudah-mudahan materi konten kali ini bisa diambil hikmahnya, karena saya sampaikan dengan cara implisit, tidak vulgar, ya. Ada beberapa titik yang masih saya beri kode-kode. Tentunya dari konten yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan bagaimana membesarkan sebuah channel. Banyak prosesnya kan? Nah, mudah-mudahan teman-teman senantiasa bersabar dalam mengikuti proses demi prosesnya. Ayo maju bersama dan konsisten bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.